Bisa kaya? Pasti Pasti bisa. Nah, kebetulan sekali kita berada di salah satu lokasi yang mungkin bisa dibilang merefresh pikiran kita ketika nongkrong di sini. Nah, ini bukan coffee ataupun coffee shop biasa ya. Kenapa? Karena ini lokasinya lumayan ataupun luar biasa tenang. Jadi menurut aku nih, kalau Sobat Bisa Kaya nongkrong kemari, ini sebagian masalahnya bisa hilang. Sehat nih Danu ya? Sehat, bro, sehat, bro. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang bisnis kopi. Ini kan memang cukup banyak dan ngetren ya sekarang ya. Nah, salah satu hal yang membuat bisnis kopi Danu ini beda dengan yang lain apa kira-kira? Yang pertama diferensiasinya kalau kita bicara bisnis ya. Oke. View-nya. View. Kalau kita lihat tempat ngopi di Batam tuh paling sering itu kan di ruko ya, di tengah Betul. kota. Terus hiburan-hiburan alam juga pantai lagi. Setuju. Nah, kita coba hadir buat konsep yang agak sedikit berbeda. Kita kasih suguhan deh, ngopi, lo sambil bisa ngeliat hutan gitu loh. Gitu bro. Siap, terciptalah ini ya. Terciptalah ini. Tapi sebelumnya nih, terinspirasi kah atau gimana nih kira-kira ceritanya sampai bisa dibangun? Kalau ngomongin bisnis kan biasanya kita nih berharapnya lokasinya itu aksesnya paling gampang disinggahi orang ya. Nah, kalau di sini ini kan lumayan agak perlu menempuh beberapa ini ya untuk sampai ke sini nih. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi kalau gue sih prinsipnya simpel ya, apalagi kalau kita bisnis makanan. Yap. Selama you punya taste oke, itu pasti dikejar orang. Setuju. Gitu. Mau di dalam gang pun lo pasti dikejar orang. Dan awalnya sih agak sedikit worried juga ya, kita ngelewatin Kampung Aceh gitu. Kampung loh. Kita Aceh ya. masuk ke hutan, jalanannya nggak sebagus sekarang ya, meskipun sekarang nih masih bad gitu ya. Yap. Tapi dulu lebih parah lagi gitu. Tapi kita coba nekat buka seperti itu, dan puji Tuhan ya animonya lumayan dari masyarakat Batam. Kenapa sampai bisa pengen punya kafe ini? Atau sebelumnya sudah pernah buka usaha lain? Karena kan setahunya Mas juga bekerja sebagai pegawai lah istilahnya ya. Itu gimana ceritanya? Awalnya sih kayak sebuah tantangan ya dari tantangan. Lokasi ini kan miliknya Kementerian Kehutanan ya. Oke. Yang dikelola oleh Balai Besar KSDA. Siap. Untuk wilayah 2 Batam, dan tempat ini dulu vakum banget, mati banget. Kebetulan kita kenal dengan teman-teman di KSDA, dan kebetulan gue juga dokter di BNN. Siap. Gue ngurusin masalah rehabilitasi. Dapat tantangan dari teman-teman KSDA, itu ada tempat bagus, lokasinya dekat dengan zona hitamnya Batam lah. Oke, gitu. setuju dengan ya. Kampung Aceh gitu. Gue bilang, oh menarik juga nih, gue bilang nih. Tapi jangan-jangan yang di sini nggak dites dulu nggak nih? Oh, enggak. Gue cuma, kita dulu kepikirannya gimana caranya image Kampung Aceh itu bisa berubah pelan-pelan gitu loh. Luar biasa ya. Gue dikasih tantangan itu, gue lihat view-nya kayak begini. Ya kalau PNS tau sendiri lah duitnya dari mana gitu kan gitu. Tapi dengan bantuan teman-teman, bantuan dari stakeholder yang lain, ya kita punya niat yang bagus, dan nanti kedepannya di tempat ini akan banyak para mantan pecandu yang akan bekerja di sini. Wow. Itu program jangka panjangnya seperti itu. Siap. Dan ya ini bisa terwujud sebetulnya ya karena bantuan dari teman-teman KSDA lah. Oke. Tapi ini tujuannya kedepannya cukup luar biasa juga itu tadi ya. Oke. Jadi selain berbisnis masih ada hubungannya juga untuk membuat orang lain lebih produktif lagi lah ya. Betul. Siap. Oke. Tapi sebelumnya pernah menggeluti bisnis juga nggak? Gue dari kuliah gue udah bisnis terus sih. Wow. Berarti memang basicnya itu suka berbisnis lah ya. Siap. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin awal terinspirasi untuk membuka ini. Terus setelah jalan nih kira-kira ada nggak ini kendala-kendalanya di bagian apa sih untuk sampai saat ini? Karena kan kalau bisnis itu nggak mungkin lancar terus, pasti ada masalah-masalahnya ya. Kadang dari bahan bakunya atau apanya dan sebagainya. Kalau untuk di sini sendiri gimana nih? Yang jelas yang beda banget ya antara bisnis di Jakarta sama bisnis di Batam itu. Wow. Terutama dari segi bahan sayuran. Sayuran tuh di Batam wow banget. Agak kaget juga gue tahu harga cabai kayak begitu gila ya.
Di Jakarta itu bisa dapat 10-20 ribu, di sini 80 ribu, 100 ribu gitu. Kalah ibu kota ya. Ibu kota kalah sama Batam. Iya. Terus bahan-bahan sayuran juga, ya kalau kita mau kualitas yang fresh ya harga agak up dikit gitu. Cuma itu nggak masalah sih. Kita masih dapat margin lah. Memang kita captive market kita di sini ya middle lah, segmen middle. Cuma bukan berarti yang high juga nggak boleh ke sini gitu loh. Kalau yang high mau ke sini silakan aja. You masuk boleh juga ya. Lo boleh tes ayam bakar kita di sini. Siap. Lo boleh tes nasi goreng kita di sini. Kalau nggak enak lo kebalikin deh duitnya gitu. Wow. Ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa atau hari apa sampai hari apa nih? Kita buka itu dari jam 10 pagi sampai jam 20. Jam 8 itu close order. Tapi kalau teman-teman mau nongki-nongki di sini sampai tengah malam ya silakan aja. Cuma close order kita jam 8 malam. Order ya? Iya, dan hari Senin kita tutup. Khusus Senin off day-nya ya? Senin off day. Siap, oke deh. Karena memang kalau nongkrong nih sampai jam 8 aja kayaknya kurang abdol ya. Betul. Tapi nggak apa-apa nongkrong, yang penting last order tuh makanannya jam 8 gitu ya. Oke, nah kita ngomongin tadi taste ini. Taste-nya menu apa aja sih yang disuguhkan di coffee di sini nih kira-kira yang bisa buat orang pengen kemari juga? Apakah sama dengan coffee shop yang lain? Pasti coffee gitu ya? Kalau di kopi tenang ini lebih ke arah tes Nusantaranya sih. Tes Nusantara? Iya, jadi kayak ayam bakar, ayam goreng, terus bakmi godok pun kita siapkan di sini. Nasi goreng dengan berbagai macam berbagai macam varian ya. Ada nasi goreng teri, ada nasi goreng kampung gitu. Dan untuk makanan-makanan untuk menunjang kafenya ini kan mesti ada yang agak western dikit lah gitu ya. Kata orang tuh. Kafe ya. Soalnya kafe agak berat juga tuh nyandang nama kafe. Kita ada croffle. Terus kita ada minum-minumannya itu ada yang paling favorit di sini es coklat sama matchanya. Es coklat dan matcha. Iya, matchanya kita pakai yang premium tapi kita harga middle. Terus untuk harga-harga gimana kira-kira varian antara berapa ke berapa nih kalau untuk yang jajanan kecilnya sampai yang makanan beratnya itu? Kita yang paling mahal ada di angka 35.000 aja. 35.000 itu untuk makanan kenyang lah ya? Makanan kenyang. Kalau kopi-kopinya? Kopi-kopinya bahan premium harga middle. Bahan premium harga middle. Ya, berapaan itu kira-kira? Kalau kopi-kopinya itu start dari 10 sampai 25. Ini cukup terjangkau sekali ya untuk standar coffee shop ya. 10 sampai 25. Matchanya masih di bawah 20 kita. Di bawah 20 ya? Dengan bahan premium. Ini nggak salah nih, wajib harus kemari nih kayaknya ya. Jadi kalau untuk Mas sendiri nih ada nggak ini motivasinya untuk orang-orang yang pengen terjun ke bisnis tapi masih ragu-ragu, kira-kira apa nih yang bisa membuat kita bisa lebih berani lagi untuk mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha atau pebisnis nih? Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Pengalaman ya. Kalau teman-teman mau bisnis, bisnis itu nggak pandang lo PNS, lo pegawai swasta, even lo mahasiswa pun, nomor satu lo harus punya mimpi besar dulu. Ya, kalau lo nggak punya mimpi besar, lo nggak akan bisa melangkah untuk berbisnis. Yang kedua, cepat dimulai, jangan kebanyakan mikir. Kalau lo nggak sanggup sendiri, lo coba cari teman yang bisa ngebantu lo untuk permodalan kayak, untuk sekedar sharing kayak gitu. Terus nanti kalau sudah bergulir, yang namanya bisnis itu pasti akan menemukan jalannya sendiri, gitu. Jadi segera dimulai, start your business. Nanti dia akan cari jalan sendiri kok buat kita. Dan kalau mau berbisnis jangan nunggu dipecat atau di PHK dulu. Gitu. Jadi beda antara bisnis sama dagang tuh beda. Beda ya? Beda banget. Gitu. Wow, ini mahal nih tipsnya nih kayaknya nih ya. Benar sekali ya, jangan nunggu karena itu bukan jadi tantangan lagi kayaknya ya, karena udah dipecat dan nggak ada pilihan lain ya. Tapi memang bisnis itu harus dicoba dan harus berpikir juga memang ya, untuk menjalaninya. Indonesia bersinar, War on Drugs.